Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afdin di Wahidev Academy. Pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel. Pada dasarnya di variabel di React Native ini ada dua, yaitu variabel yang uh, variabel dari JavaScript dan variabel dari React. Yang kita akan bahas lebih dalam nanti variabel dari React. Ini kalau JavaScript banyak pengenalan aja. Di sini ada 3, let's, cons, dan var. Nah, ada 3 ini silakan teman-teman bisa explore sendiri karena kita nggak akan bahas lebih jauh karena nggak akan kita gunakan lebih jauh ya. Intinya cons ini udah pernah kita gunain ya cons. Di sini ada cons. Jadi cons kalau by default di JavaScript ya variabelnya pakai cons. Tapi kalau teman-teman ada variabel yang ingin bisa diubah, silahkan pakai let's. Kalau var ini karena kayaknya ini udah lama ya. Jadi dua ini baru, yang dari ES JavaScript yang terbaru S6, yang ini variabel dari var ini yang dari JavaScript yang lama. Itu ya, singkat aja saya jelaskan karena ini tiga ini yang nggak akan kita sering gunakan. Yang akan kita sering gunakan yaitu variabel dari React yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Itu ada dua, yaitu namanya state dan props. Nah, state apa tuh itu state? State itu variabel yang bisa diubah. Sedangkan kalau props tidak bisa diubah. Oke ya, langsung aja kita praktekkan di sini. Yang pertama kita akan membahas dulu state. Oh ya, sebelum kita praktekkan kayaknya kita harus bersihin dulu app-nya. Oke ya, kosong. Kita akan deklarasikan dulu state. Kita semisal bikin state nama, set nama sama dengan use state. Oke, di sini misal kita namakan Afif. Oke ya. Selanjutnya kita akan tampilkan di sini teks nama. Nah, cara memanggil state ya seperti ini. Ini error karena namanya kita belum deklarasi di atas, kita deklarasikan dulu. Nah, maka muncul di sini nama ya, Afif ya. Kita styling dulu, style.text. Biar nggak terlalu mepet ya. Kita kasih margin 20. Dan font size mungkin 15. 20. Ini ya. Kita kasih styling gini aja, simple aja. Oke, Afif kita tampilkan di sini. Nah, ini masih belum kita gunain. Nah, nanti kita akan gunain cara pakai set nama ini. Jadi set nama ini nantinya untuk mengubah si Afif ini. Ini kan variabel namanya masih Afif, maka nanti rencananya kita akan ubah. Kita menggunakan fasilitas tombol aja yang udah kita buat di video sebelumnya ya, komponen tombol di sini. Bagi teman-teman yang belum buat ini, silakan simak di video sebelumnya. Kita panggil si tombol, titelnya ganti nama, kita kasih handle submit, selanjutnya kita kasih cons handle submit. Kita konsolok dulu aja. Halo, ini ya. Kita coba. Ketika kita klik ganti nama, maka muncul halo di sini ya. Oke, mantap. Kemudian set namanya kita bisa taruh di sini. Kita ganti misal Rudy. Konsoloknya boleh kita hapus. Jadi ketika kita klik ganti nama, maka ini berubah jadi Rudy. Mantap. Nah itu ya, fungsi dari state itu bisa diubah. Kita klik lagi dia nggak bisa ya karena set namanya Rudy, nggak kembali ke Afif tapi nggak ya, tetap di Rudy.
Oke, kayak gitu ya penggunaan dari state dan function untuk ngubah namanya ini. Sebenarnya kita bisa langsung set nama ini, kita nggak pakai handle submit, bisa kita komen aja. Nah, si handle submit ini isinya langsung aja kayak gini. Set nama Rudy, coba ya. Oh, nggak bisa, sorry. Kita kasih arrow function ternyata. Nah, gini ya. Oke, kita bisa langsung taruh sini set nama ganti Rudy. Ya, ketika kita klik maka ganti si Rudy. Oke ya. Bisa pakai ini, bisa langsung di sini. Itu namanya state. Sedangkan props, apa props? Props itu tidak bisa diubah dan berasal dari state. Oke ya, contohnya ini ganti namanya, kita sebenarnya kita udah belajar si props ini, dan bisa jadi ya ini ya, jadi nggak melulu berasal dari state, bisa jadi berasal dari state. Oke ya, kita sebenarnya udah belajar si props ini secara tidak langsung di video reusable component nih. Contoh props itu di sini nih, title ini adalah props. Oke ya, kita coba cek di tombol ini. Ini kita udah belajar di video tombol ya. Nah, title ini dia namanya props. Nah, kalau nggak percaya kita coba ganti di sini handle submitnya, dan title dan handle submit itu keduanya props. Nah, kita coba hapus, kita ganti props di sini. Maka di sini tambah prop.handle submit. Di sini kita kasih prop.handle submit. Kita save, maka tidak ada error apapun. Ya, jadi props itu adalah variabel operan dari komponen si parent. Nah, ini ya, dua ini adalah props. Title dan handle submit itu props. Nah, kenapa saya bisa ngomong bisa jadi berasal dari state? Nah, bisa jadi si ganti nama ini nggak kita tulis kayak gini. Misal kita tulis di sini titelnya nama. Nah, maka bisa jadi nih ganti Rudy. Nah, jadi titelnya ini, si title ini sebelumnya state, kemudian dia dioper di tombol, maka jadi props. Nah, bisa penulisannya kayak gini, bisa tanpa props juga, bisa di kayak yang kode sebelumnya, bisa langsung kayak gini. Nah, itu personal aja, terserah. Kalau saya sih biasanya langsung kayak gini biar lebih praktis ya. Tapi tadi untuk pengertian aja ya apa itu props, maka saya kenalkan di sini sebenarnya penulisannya itu dikasih ininya props. Ya, gitu ya. Itu adalah props dan state. Jadi kita bisa simpulkan state itu apa? State itu variabel yang bisa diubah, tapi props dia tidak bisa diubah dan bisa jadi berasal dari state. Nah, biasanya digunakan untuk ngoper dari komponen parent yaitu function app ke komponen childnya yaitu tombol. Kalau di sini contoh propsnya yaitu handle submit dan title. Oke ya, itu perbedaan props dan state dan pengertian perbedaan dan cara penggunaannya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak paham silahkan bisa tanya-tanya. Itu aja video tentang state dan props. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.